Ya oke, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Bagas, dan di video kali ini saya akan menyepilkan cara menyambung dari power ke speaker ini ya. Mungkin video ini tidak terlalu bermanfaat ya, karena semua orang pasti bisa melakukan ini ya. Tapi saya cuma membuat video ini untuk menghibur kalian semua ya, jadi langsung aja kita praktikkan. Untuk power ini saya rakit sendiri di rumah menggunakan panel CA10. Menggunakan panel CA10 dan di belakangnya juga sama ya, CA10 tapi seperti ini. Nah, ini ada stiker HK audionya karena saya dapat stiker dari SMPS ya. Jadi power ini kan nggak pakai trafo, power ini kan pakai SMPS ya. Makanya saya waktu beli SMPS dikasih stiker HK Audio. Ini saya belinya dari HK Audio ya, bisa dicek di Shopee untuk tokonya SMPS dan kelas D. Ini ada nomor teleponnya juga. Dan untuk video kali ini kita cek soundnya tipis-tipis saja ya, karena cuma menggunakan speaker 12 in mereknya Canon ya, Canon Pro. Di video kali ini kita cek soundnya di malam hari ya. Di sini juga sudah saya kasih saklar, dan untuk panel depannya, kit panel depannya ini sudah lengkap, sudah ada potensionya. Nah, ini sudah ada lampu LED-nya dan juga ada saklarnya. Yang tentunya saklarnya ini bisa menyala ya, ada lampunya. Langsung aja ya kita praktekkan. Oh ya, sedikit penjelasan juga. Jadi di power ini belum saya belikan kit panel belakangnya ini ya. Yaitu termasuk inputnya, termasuk jalur outputnya juga, karena masih ngumpulin dana dulu ya, biar bisa beli kit belakangnya ini sama fuse-nya sama saklarnya ini. Sama ini juga mau saya ganti soketnya biar bisa ada bautnya, dan biar nggak pakai colokan kayak gini lagi, biar dia output speakernya bisa langsung dari sini. Dan untuk inputnya seperti ini ya. Nah, inputnya dia pakai seperti ini, dia nggak pakai RCA ya, dia pakai ini. Untuk kabel yang ini, nah kabel yang dari dalam sini terus keluar ke sini, ini tujuannya grounding ya, bisa ditancapkan ke tanah maupun dipaku terus ditancapkan ke tanah agar mencegah suara noise ataupun dengung, karena power ini kurang grounding ya, artinya dia masih ada suara dengung. Makanya saya tambahkan kabel seperti ini. Biasanya ini saya tancapkan ke tembok ya, temboknya saya tancapin paku, terus dari paku dililit dari sini, pakunya dililit pakai kabel ini terus ditancapin ke tembok ya. Nah, itu groundnya sih, dengungnya masih ada, cuma dia sedikit berkurang gitu ya, tipis untuk suara dengungnya. Tapi kalau ke tanah itu dia benar-benar hilang ya untuk dengungnya, dia benar-benar bersih suaranya, nggak ada dengung sama sekali. Dan oke, tanpa bertele-tele berlama-lama lagi, langsung aja kita praktekkan. Nah, di sini kita harus menyiapkan juga colokan seperti ini, yang ujungnya seperti ini. Kita tancapkan di sini ya. Nah, agak susah nih. Nah, ini udah kecolok seperti ini. Habis itu ini jangan kita colokin ke listrik dulu ya, ini kita sambungin ke speakernya dulu. Ini kita sambung karena ini powernya mono, jadi cuma pakai satu speaker aja ya. Ini ditancapin ke sini. Nah, seperti ini ya, ini sudah tersambung untuk kabelnya. Dan selanjutnya kita harus menyiapkan yang namanya inputnya. Inputnya itu bisa dari lewat komputer, bisa dari lewat HP, laptop maupun lainnya ya. Sebagai contoh, sini saya menggunakan Bluetooth receiver. Ini baterainya udah saya modif ya, jadi baterainya jumbo seperti ini. Ini kapasitasnya 1200 mAh, tegangannya 3,7 volt. Nah, ini dia dicolokkan ke sini ya. Habis itu kita langsung aja colokkan dari kabel yang warna hijau ini. Nah, kabel ininya kita colokkan ke belakang speakernya ya. Ini kabel listrik ya, bekas kabel peralatan listrik, kabel lampu ya.
karena udah nggak kepake. Saya ini kan apa namanya, saya cabut, saya cari kabelnya. Nah, jadi seperti ini saya colokkan seperti ini aja ya. Ini nggak saya masukkan ke dalam sini karena hanya untuk pengetesan, dan ini udah malam juga ya, jadi kita cek soalnya tipis-tipis saja. Oke, powernya kita tata dulu. Kita kasih colokan seperti ini. Mohon maaf tidak rapi ya, karena belum sempat beres-beres. Oke, kita siapkan stop kontak seperti ini. Ini stop kontaknya panjangnya 3 meter ya. Nah, ini bluetoothnya kita on-kan dulu karena biar tidak ada noise ya. Ya, kita tata dulu. Ini karena ini tidak ada pakunya di tembok, jadi ini nggak saya groundkan ya. Ya, biarkan sajalah ada noise ya gitu ya. Nggak apa-apa, noise-nya juga sedikit ya. Oke. Aduh. Nah, ini videonya nggak saya cut ya. Oke. Nah, udah nyala ya ini. Tuh. Udah nyala. Kita nyalakan powernya. Saya matikan lampunya ya. Oke, ini powernya udah nyala. Ini ada suara kipas, tapi kipasnya suaranya kecil ya, karena kipasnya baru. Oke, kita coba buka volumenya. Nah, itu ada noise ya karena bluetoothnya belum hidup. Nah. Itu ada noise. Sekarang kita coba hidupin bluetoothnya. Kita buka volumenya sedikit aja. Power on. Nah, ini bluetoothnya udah nyala ya. Langsung aja kita konekin ke HP ya. Nah, oke teman-teman, ini udah dapat ya untuk lagunya. Langsung aja kita play lagunya ya. Nih, kita buka volumenya. Tuh. Volumenya baru segini. Volumenya baru segitu, suaranya udah menggelegar banget. Ini buat yang nanya kenapa lampu klipnya ini nyala. Nah, ini saya besarkan. Saya matikan lampunya ya. Nah, kalian perhatikan lampu yang warna merah, lampu klipnya. Nah, itu. Nah, buat ada yang nanya ya, kalau nggak salah itu siapa itu yang nanya, lupa saya. Dia komen ya, kenapa lampu klipnya ini nyala gitu kan? Lampu klipnya ini nyala, apakah amplinya sudah klip gitu kan, sudah nggak enak suaranya, sudah pecah suaranya. Ini buktinya, ini lampu klipnya ini nyala. Bentar. Nah, lampu klipnya nyala, kalian dengerin suaranya, nggak pecah cuy suaranya.
kalian perhatikan lampunya, klipnya, dan sambil kalian dengarkan suaranya. Suaranya pecah nggak? Tuh, suaranya nggak pecah kan? Nah jadi kesimpulannya, kenapa buat yang nanya tuh, kenapa lampu klipnya nyala gitu kan? Takutnya ada yang ngira lampu klipnya nyala karena amplifier saya suaranya udah sember, udah pecah, padahal volumenya baru dibuka di angka 1. Nah itu enggak ya kak, karena lampu klipnya ini kayaknya resistornya kurang hambatan ya. Jadi harus diganti resistornya ke menggunakan resistor yang hambatannya lebih tinggi gitu. Jadi biar pas gitu, kalau pas amplinya memang sudah tidak kuat untuk ngangkat speakernya gitu kan, baru dia lampu klipnya nyala. Ini buktinya tadi suaranya ini nggak pecah kan, buktinya tadi suaranya ini masih bagus-bagus saja gitu kan, tapi lampu klipnya udah nyala aja gitu kan ya. Artinya untuk lampu klipnya ini dia kurangan resistor ya. Dia harus diganti resistornya menjadi entah berapakah gitu kan, biar dia ngepas sama suaranya, biar kayak kalau udah memang si power amplifier saya nggak kuat, memang sudah pecah suaranya, baru dia klipnya nyala. Tapi kalau sekarang ini belum saya ganti resistornya karena belum ada resistor juga, suaranya belum pecah, belum rusak, suaranya udah, lampu klipnya udah nyala kedip-kedip ya. Nah jadi kesimpulannya seperti itu ya. Oke, jadi segitu saja ya untuk video kali ini. Mungkin video kali ini tidak terlalu penting ya, tapi semoga saja bisa menghibur kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.